Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miroslav Fatir Zidane dari kelas 2 dan juga rekan saya yang bernama. Ahmad Izzuddin Dava dari kelas 2. Biasa dipanggil Dava. Oke. Nama podcast kita kali ini yang bernama Green Place. Mari kita jabarkan dulu ya, gimana, Ya, apa artinya sih Green Place itu apa sih gitu loh. Kalau menurut aku sendiri, Green Place itu dengan penamaan yang green gitu. Green itu bisa diartikan sebagai kesuburan atau ilmu atau perkembangan dalam hal sesuatu gitu. Jadi kayak kita tuh dituntut untuk selalu berkembang tumbuh gitu di area yang hijau gitu. Kalau Mas Udin sendiri, pandangannya terhadap Green Place gimana? kenapa dipanggil Udin? Ya, nggak apa-apa. Jadi, menurut saya itu Green Place itu lebih menggambarkan tentang lingkungan, terus kemudian ada eh, Pertemanan, pertemanan boleh, sama ikatan, ekonomi juga boleh. Ekonomi kan hmm, uang bisa menjadi emas berwarna hijau hijau ya. ya. Benar juga. Mas Udin sendiri memiliki impian kuliah di mana atau bagaimana? Apa nih? Saya mau kuliah nggak jauh-jauh aja dari sini. Saya tetap di Ah, Jawa Timur. Kalau hmm. Mas Fatir sendiri gimana? Kalau saya sendiri ya kebetulan ya alhamdulillah memiliki keinginan ya untuk kuliah di luar negeri ya. Semoga saja kesampaian ya untuk Ya, masing-masing dari kita. ya, saya doakan saja ini Ya. lancar ya. Dan Yang hari ini terbaik lah. hari ini saya merasa sangat 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 bahagia Kenapa? karena ini adalah pertama kali saya untuk melakukan sebuah podcast bersama rekan saya. Nah, saya pertama kali juga ini Ah, podcast seperti ini. tapi Agak gugup ini. perasaan ada gugup ya sekarang ya. Ya, Saya juga, tetapi ini sebuah hal yang menyenangkan ya menurut kita ya. kurang tahu sih, kan baru pertama Hmm. kali. Jujur atau enggaknya. Eh, BTW, kamu ngerasain nggak sih akhir-akhir ini kok cuaca ini kurang bersahabat dengan kita? Cuaca sekarang ini agak kurang menentu ya. Kadang hujan, Hmm. kadang panas. Jadi kita juga bingung ini lagi musim apa sebenarnya. Aku juga bingung sih. Nah, menurut Mas Fatir ini apa alasannya? Kok bisa kayak gitu? Hmm, kalau sudut pandang aku sendiri sih, mungkin ada beberapa penggunaan lahan yang kurang baik atau beberapa maintenance dari kita sebagai manusia sendiri yang kurang bisa menjaga alamnya. Kalau Mas Nah, Udin sendiri sudut pandangnya gimana terhadap alam yang sekarang ini kurang baik, Pak? ya menurut saya bersama sih. Lahan hijau semakin berkurang di dan sekarang. Gak usah jauh-jauh ke wilayah kita sendiri aja, Indonesia masih banyak lahan-lahan hijau yang tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Menurut Mas Fatir gimana? Kalau menurut saya sih, saya bukan orang yang sangat-sangat menyayangi alam ya, tetapi saya sangat mendukung yang namanya perkembangan Indonesia itu, perkembangan Indonesia, sorry, perkembangan manusia sendiri itu dalam hal pembangunan gitu. Kayak Ya, ya kalau kita menggunakan lahan hijau untuk pembangunan ya it's okay, tapi kita harus menambahkan beberapa kondisi untuk membantu kita tuh melihat apakah kita sebagai manusia dalam membangun beberapa bangunan di lahan hijau ini apakah efisien, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, apakah pembangunan ini akan baik untuk seterusnya. kalau menurut saya sendiri lahan hijau yang subur itu menurut saya tidak boleh untuk dijadikan lahan pembangunan. Kenapa? Hmm. Karena lahan hijau yang subur itu cocok untuk dibangun seperti tanaman atau taman yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Karena Ah, kita sendiri manusia juga perlu yang namanya oksigen dan juga kalau tidak ada pohon-pohon atau pohon berkurang deh, mhm. nanti tidak ada yang menyerap karbon dioksida dan menyebabkan polusi semakin marak dan menimbulkan penyakit-penyakit pernapasan. Hmm. Oke, Mas Udin. Saya ini kebetulan punya punya teman ya. Ini Ya, teman ya, punya teman. ya. Dia itu salah satu orang yang tidak terlalu peduli dengan lingkungan sama sekali ya. Seperti yang kita omongin sekarang kan kita membahas dalam hal pembangunan di lahan hijau ya. Kan ini kan penting untuk kita semua ya. Kita harus peduli tentang hal ini. Kalau enggak nanti manusia makin lama ya merusak bumi itu sendiri kan. Wah, nggak boleh kan? Ya, saya punya teman ini dia tuh benar-benar nggak peduli aja kayak ya udah gitu loh kayak ya udah ini terserah manusia mau ngapain gitu. Lahan hijaunya dipakai nggak efisien atau kalau gua apa aku bahas kayak struktur kota itu dalam penggunaan lahan hijau tuh dia tuh gak peduli gitu atau diajak go green tuh dia gak mau gitu loh kayak bingung gitu loh apa itu yang itu mereka harus pikirin sih gitu. dinasihatin lagi gitu, harus Hmm. dikertak lagi.
untuk apa? Untuk peduli akan lingkungan sekitar. Karena kita juga ya kembali lagi tadi karena kita juga hidup berdampingan dengan lingkungan. Hmm. Mas Udin sendiri kan kalau saya lihat nih ya, sebagai rekan Mas Udin juga, sebagai pecinta alam ya, Ya, pandangan Mas Udin sendiri untuk pembangunan di area lahan hijau itu bagaimana? menurut saya sih kurang cocok ya kalau misalnya seluruh lahan itu diubah menjadi lahan pembangunan. Mhm. Karena mungkin ada beberapa lahan yang tidak subur gitu. Lahan yang tidak subur yang gersang gitu. Itu mungkin cocok untuk dibangun bangunan karena tidak merusak yang lahan hijau yang subur itu. Karena kalau lahan hijau yang subur itu kan bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon. Jika lahan yang gersang itu mungkin sulit ya. Jadi Mhm. lebih cocok untuk dibuat bangunan, dibangun. Ah, kalau kalau kita lihat dari perspektifnya Mas Udin, memang Mas Udin memiliki perspektif yang bagus. Kalau di perspektif saya sendiri untuk penggunaan lahan hijau untuk pembangunan ini, saya kira sebagai salah satu makhluk manusia, pembangunan di lahan hijau ini salah satu yang kita perlukan ya, kalau kita ketahui ya. Karena ya perkembangan manusia sendiri yang menciptakan kondisi bahwa kita tuh makin lama akan menggunakan lebih banyak lahan hijau untuk dipakai untuk pembangunan. Jadi misal dari kita tarik di masa lalu, ya, dari umat manusia membangun di lahan hijau, mereka membutuhkan yang namanya apa? Ya kandang ternak atau beberapa hal lain seperti rumah untuk berteduh dan segala Tapi macam. dulu lahan hijau itu masih luas karena Hmm, populasi di bumi itu masih sedikit. hmm. Tidak sebanyak sekarang yang menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat. Nah, ya berarti kan ini kan balik lagi kepada ke arah manusianya juga kan dalam Ya, perkembangan baik secara ekonomi maupun secara manusianya itu sendiri kan. Dari sudut pandang Mas Udin sendiri nih, apakah kita tuh punya sudut sudut pandang lain caranya kita tuh maintain lahan hijau ini tuh supaya gak terlalu overuse oleh manusia gitu? ya kita juga harus memaksimalkan penggunaan lahan hijau. Seperti di negara-negara tetangga misal, Hmm. itu mereka sudah mulai membangun yang namanya sawah yang di dalam ruangan gitu, menggunakan sinar Hmm. UV Kayak tanpa hidroponik memakai ya. ya seperti itu, tanpa memakai sinar matahari. Mungkin itu bisa dikembangkan di Indonesia ini agar semakin banyak lahan hijau yang asli. Hmm. Berarti secara tidak langsung Mas Udin sendiri mengatakan kalau kita sebagai manusia seharusnya menggunakan apa ya, menggunakan teknologi kita tuh seefisien mungkin untuk menghemat yang namanya penggunaan lahan hijau Kalau ini. menurut Mas Fateri sendiri gimana pendapatnya? Kalau menurut saya sih juga setuju ya, manusia itu ya boleh menggunakan lahan hijau untuk pembangunan. Tetapi yang harus kita waspadai adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Mas Udin juga setuju kan dalam Ya, hal tersebut. ya, Dalam beberapa hal seperti yaitu pertanian kita juga bisa ngelakuin adalah hidroponik atau kita bisa membuat bangunan seperti bangunan hijau yang ya, dimana konteks bangunan hijau sendiri adalah membangun dengan selaras dengan alam, dengan konteks semisal ada ya salah satu yang saya lihat itu gedung itu memiliki seperti apa ya, tembok yang bisa ditanami tumbuhan gitu. Jadi seperti wow, kita membangun keren. sesuatu, tetapi kita bisa menjaga alam juga gitu loh. Mas Udin sendiri apakah punya beberapa hal seperti itu yang bisa diperlihatkan ke sahabat-sahabat hijau di sini? Waduh, saya kurang, saya kurang tahu. Saya Oh iya iya iya. Berarti mainnya kurang kurang jauh ini ya untuk ya melihat karena perkembangan dunia saya ini. belum seluas Anda Oh, pemikirannya. enggak, saya enggak terlalu seluas itu juga. Sobat Hijau mungkin bisa menulis komentar di bawah, Ya, membantu kita berdiskusi hmm, juga ya. barangkali kalian tahu kalau penggunaan lahan hijau ini bisa digimanakan biar manusia itu semakin berkembang dan juga semakin pintar untuk menggunakan lahan hijau ini. Oke. Hmm, Mas Udin sendiri apakah punya lahan lain selain lahan hijau? Maybe ada beberapa lahan yang bisa dipakai atau gimana? Ya seperti yang saya katakan tadi ada yang lahan gersang itu saya katakan lahan coklat ya karena Ya. sulit untuk ditumbuhi tumbuhan Hmm. mungkin karena nggak tahu, sulit aja. Hmm. Kalau saya sendiri sih kalau kalau nggak salah saya baca itu manusia itu
bisa membuat di lahan biru yang Oh, dikontekskan itu lahan biru adalah laut gitu seperti ya, ya laut atau sungai. perairan atau ada di Eropa, saya lupa negara apa, tetapi tahu nggak sih yang ada Oh, yang perahu-perahu yang Italia itu rempah-rempah, ya. ya, Ya, ya. Italia itu. Kayak kita tuh keren gitu loh, bisa berseberangan dengan alam, tapi kita juga menikmati kehidupan ini kan. Jadi kayak kita Tapi secara apakah makhluk-makhluk air di sana tidak terganggu akan bangunan-bangunan sekitarnya mungkin? kalau saya nggak salah baca sih, alhamdulillah nggak terlalu terganggu ya. Tetapi Nah, juga ada beberapa hal yang harus di-maintain ya. Kalau misalkan kita seperti membangun bangunan di Italia itu, ya kalau misalkan Mas Udin sendiri tanya seperti apa, seperti ya itu penggunaan lahan biru itu ya di lautan itu, apakah kita menjaganya dengan baik atau turisnya menjaga dengan baik, tidak membuang sampah ke laut sana, atau kita berusaha sebaik mungkin untuk memaintain hal tersebut agar tidak terjadi seperti banjir selain gitu. membuang sampah itu apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga keindahan laut atau kesehatan laut? Ada sih beberapa halnya itu seperti kayak semisal nih ada saluran pembuangan atau saluran irigasi di kota Italia kan ada kan ya. Dan karena kita mengupayakan penggunaan lahan hijau ini sebaik mungkin, ya kita sebaiknya ya menggunakan irigasi itu semakin baik gitu loh. Oke. Mhm. Mas Udin sendiri apakah punya pandangan lain untuk penggunaan lahan hijau? Maybe sebagai orang yang suka apa ya namanya? Suka peduli dengan Saya lingkungan gitu cinta ya. alam gitu. Iya. Ya, ya seperti tadi di membangun meningkatkan teknologi yang ada di sini, Hmm. mengurangi penggunaan lahan hijau juga yang yang sekarang itu penggunaannya tuh dilakukan secara intensif dan terus menerus mengingat populasi di bumi ini juga meningkat tuh. Jadi menyebabkan peningkatan kebutuhan fisik maupun non fisik gitu. Mhm. Berarti kan secara secara tidak langsung ya umat manusia itu sendiri kan ya yang Ya, ujung-ujungnya akan ya merawat alam ini dalam cara penggunaan lahan hijau yang seperti kita katakan hari ini. Dalam beberapa hal manusia masih buruk dalam pengelolaan. Semisal kita berikan contoh seperti pembangunan di lahan hijau itu yang seperti kota Jakarta misalkan. Hari ini kota Jakarta ya masih memiliki beberapa kekurangan seperti kayak sistem irigasi yang kurang bagus atau penggunaan lahan hijau yang tidak efektif seperti pembangunan jalan tetapi ya ya kurang. mungkin juga karena itu disebabkan banyaknya kendaraan-kendaraan di sana yang beraktivitas. Hmm. Tetapi pohon di sana juga makin berkurang yang mana menyebabkan polusi udara yang sangat buruk. Tapi kok menurut pandangan saya akhir-akhir ini Jakarta tidak seburuk dahulu gitu. Hmm. Mungkin sudah dibangun beberapa taman yang dapat menyerap penduduk Iya gitu. sih. Tapi ya begitulah manusia harus lebih banyak belajar lagi dalam penggunaan ya lahan hijau ini atau peduli dengan lingkungan yang lain seperti menanam pohon atau kita Ya, bisa juga memiliki hobi hidroponik betul sekali kan ya, ya. betul. Dan juga kita dalam hal di sini pendidikan juga bagus untuk mengajarkan kita kayak seperti itu yang tadi ya apa pengelolaan hidroponik dan juga cara bersahabat dengan alam gitu ya. Kita juga bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menanam tumbuhan di sekitar mungkin taman rumah kita mungkin atau di biasanya akan ada kayak tempat-tempat yang kosong, tanah kosong gitu kan. Hmm. Oke, kalau balik lagi di penggunaan lahan hijau ini, kalau menurut saya Mas Udin ya, salah satu faktornya juga terpengaruh oleh wawasan masyarakat sekitar sih, cara pengelolaan lahan hijau itu seperti apa gitu loh. Kita perlu mendidik lagi gitu ya. Iya, ketika mereka memiliki lahan hijau gitu ya, aku tuh heran banget gitu loh. Kayak ketika kalian punya lahan hijau tapi nggak diurus gitu loh, kan Nah, kamu tahu sendiri kan kayak ada beberapa tempat di Indonesia itu kayak kayak ya lahan hijau, tetapi ada beberapa yang dipakai untuk tempat pembuangan sampah gitu loh. Seperti yang kayak apa yang pernah kita lihat sendiri gitu kan ya. Menurut Mas Udin sendiri yang sebagai pecinta alam, apakah ini patut ditolerir atau tidak? nah, menurut saya sih lahan-lahan seperti itu bisa diubah menjadi taman sekali Mhm. lagi. Saya ini memang suka dengan taman gitu kan. Ah. Jadi fresh di mata gitu kan. Kan biasanya di perumahan saya juga ada itu rumah-rumah kosong gitu kan. Hmm. Ini menurut saya bisa diambil alih gitu. Dari jadi kayak kita bersama-sama gitu. Daripada tidak Hmm. tergunakan kan bangunan kosong akhirnya tumbuhi tanaman liar gitu. Hmm.
lebih baik dijadi lahan kosong saja sebelum dibeli orang yang ingin tinggal di perumahan itu gitu. Berarti dari segi estetika dan juga dari segi kegunaan sendiri juga ya kurang bagus ya dalam hal penggunaan lahan hijau dalam hal pembangunan ini ya. Hmm. Seperti Dan saya memiliki sudut sudut pandang juga untuk penggunaan lahan hijau ini juga terpengaruh oleh ekonomi, betul sekali kan? ya betul sekali. Karena kalau kita pikirkan ya, manusia tidak mungkin kayak ketika kita menyuarakan hal ini ya Mas Udin ya, Ya, kayak penggunaan lahan hijau untuk pembangunan, tetapi kita cuma nolak. Tetapi kan ujungnya ini akan berdampak juga kepada ekonomi manusia gitu loh. Seperti kayak kita kan cuma dulu kan cuma bahas apa sih kayak peternakan, kita bangunnya peternakan atau kayak tambak lili atau apa. Sekarang tuh nggak bisa ya, karena revolusi industri kali ini tuh memaksa kita tuh untuk membangun kayak pabrik atau apa gitu. Menurut Mas Udin sendiri sebagai pecinta alam nih ya, apakah perkembangan manusia kali ini tuh ya sesuai kebutuhan atau overuse? Terlalu saya sih menggunakan sekarang terlalu banyak. kebanyakan pabrik ya. Cuma sekarang Hmm. memang pabrik itu sudah banyak yang tertib gitu, tidak membuang limbah sembarangan dan mengelola limbah itu menjadi sesuatu yang baru. Saya sih itu tidak apa-apa. Hmm. Tapi mungkin bisa dialokasikan menjadi sesuatu yang berguna yang lain. Jadi jangan melulu tentang makanan yang industri yang menyebabkan pabrik-pabrik. Gitu. Berarti kebijakan manusia itu sendiri dalam membangun hal seperti kayak bangunan, kayak pabrik gitu Ya, ya. kurang maksimal menurut saya. Hmm. Dan juga balik lagi juga di penggunaan lahan hijau ini dari struktur kotanya mungkin ya. Ya, Kalau sobat-sobat hijau sendiri bisa kalian tahu ada beberapa daerah itu ketika kalian lihat daerahnya gitu ya, ada beberapa yang kayak tiba-tiba ada pabrik nyempil gitu. Kalau nggak perumahan tiba ada pabrik gitu. Sebenarnya itu kurang bagus dalam hal itu penggunaan juga lahan hijau kan ya. mengganggu warga sekitar juga Nah yang iya. di sebelahnya. Mungkin karena suaranya atau polusinya, asapnya kan biasanya keluar. Nah, ini yang ku maksud tadi, yang kita memberikan wawasan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Kayak Ya, ya kalau bisa sih kalian ya juga menyuarakan pabrik di sana agar ya membangun lahan di tempat lain gitu loh. Kayak semisal kita yang membenarkan juga beberapa apa ya tata letak kota itu agar ya nyaman gitu loh. ya, Dan penggunaan lahannya juga bagus. Mungkin ada beberapa tempat yang bisa dijadikan taman atau beberapa tempat yang bisa juga dijadikan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat sekitar. Kalau Mas Udin sendiri apakah setuju dengan pendapat saya kali ini? mungkin saya setuju kali ini. Ya. Karena itu juga apa, mengurangi pabrik-pabrik gitu kan. Mau Hmm. diganti dengan taman ataupun produksi-produksi lain. Hmm. Kalau saya sih ya tetap tetap bertahan dengan pemikiran saya kalau manusia itu ya akhir-akhirnya menggunakan lahan hijau ini ya sesuai kapasitas mereka masing-masing gitu loh. Tetapi kalau semisalkan suatu saat mereka menggunakan lahan hijau ini semakin banyak gitu, terlalu overuse, Nah, saya takutnya manusia ini sudah tidak memungkinkan untuk tinggal di bumi ya. Kayak kita pikirkan aja ya, mungkin kalau nanti kita kembali seperti zaman COVID, terus-menerus memakai masker keluar rumah karena polusi nah yang iya, sangat iya, buruk. Mungkin mengakibatkan beberapa bencana alam ya juga bisa ya, ya. bencana juga bisa seperti banjir karena kita juga kekurangan resapan air kayak pohon gitu kan. Hmm. Kemudian penyakit-penyakit yang dimunculkan dari polusi udara yang sangat buruk, di mana kita kekurangan pohon juga, yang mana kekurangan resapan karbon dioksida. Hmm. Kan kita udah lama nih membahas kayak kehancuran alam akibat penggunaan lahan hijau yang kurang baik gitu ya. Ya, Aku tuh suka suka aneh ya kalau dengar manusia melontarkan ide seperti kita berlomba-lomba untuk menuju ke angkasa gitu. Kita menuju menuju ke Mars untuk membangun bangunan yang lain gitu loh. Tetapi kenapa kita tidak berpikir gitu kayak penggunaan lahan hijau ini masih bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Tetapi ada beberapa orang yang kayak ya ya sudahlah kayak ya ya udah gitu loh. Padahal ya bisa digunakan jauh lebih baik gitu loh yang seperti kita obrolkan gitu loh. Seperti yang Anda katakan yang sebelumnya bisa diulangi lagi. yang ya, Yang penggunaan lahan itu bagaimana atau cara maintenance-nya? ya seperti yang saya katakan tadi, penggunaan lahan hijau itu lebih baik dilakukan. Di yang lahan hijau yang subur itu lebih baik dibangun seperti taman ataupun mungkin boleh dibangun sebuah bangunan, akan Mhm. tetapi harus bisa menyeimbangi dengan tanaman juga gitu. Jangan benar-benar
full apa, bangunan gitu. Hmm. Jadi kayak berkurang. Misalnya kayak 60% bangunan, 40% untuk tanaman gitu. Jadi di rumah saya juga kayak gitu. Di depan rumah dan belakang rumah saya memiliki taman gitu. Mungkin kalau rumah saya bisa dibilang 50% tanaman atau taman dan 50% lagi bangunan. Menurut saya itu udah bagus Hmm. Kak. Berarti solusi yang terbaik untuk Anda mungkin adalah bangunan-bangunan yang seperti saya sebutkan seperti pembangunan hijau itu ya, Harus yang menyeimbangi. iya iya iya. Mungkin sahabat hijau sendiri memiliki Pendapat pemikiran dan pendapatnya yang lain-lain ya. ya bisa Coba ditulis iya, komentar di tulis bawah. tulis di kolom komentar deh. Apakah yang kita obrolin ini cukup menyenangkan buat Ya. kalian? Apakah kurang tepat atau Walaupun ada bagaimana? salah, mungkin bisa diralat ya di Iya. komentar. Jangan lupa like, comment, and Share subscribe. and subscribe. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya.